Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini video dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila, dan rekan saya yang bernama Selvani Prayetno dan Tasya Kamila. Baiklah, judul makalah kami yaitu produk pembiayaan syariah, di mana yang pertama dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Bank syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga. Lembaga keuangan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilahnya dengan aktiva produktif, di mana perbankan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk diputar uang yang dimiliki oleh perbankan sehingga memperoleh margin atau tambahan atas pembiayaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvani Prayetno. B. Tujuan pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni yang pertama pemilik. Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Yang kedua, pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Yang ketiga, masyarakat, pemilik dana. Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Yang keempat, pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan. Yang kelima, bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. C. Fungsi pembiayaan. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerimaan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank tidak menjadi diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu meningkatkan daya guna barang. Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang. Contohnya dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, biliet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Yang keempat, menimbulkan kegairahan berusaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Dan yang keenam, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Yang ketujuh, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu margin atau bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam produk pembiayaan. Pembiayaan salah satu tugas pokoknya yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak defisit unit pembiayaan perbankan syariah. Dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pembiayaan produktif, di mana pembiayaan ditunjukkan dalam bentuk produk, dalam bentuk usaha, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua yaitu pembiayaan dalam konsumtif. Pembiayaan ini ditunjukkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selanjutnya yaitu pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan jual beli terbagi menjadi tiga. Yang pertama pembiayaan murabaha, di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Yang kedua yaitu pembiayaan salam, di mana di dalam jual beli barang yang diperjualbelikan belum ada, dan di sini bank menjadi pembeli
dan si nasabah menjadi penjual. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna, hampir menyerupai dengan akad salam, tetapi istisna pembayaran dilakukan oleh bank bisa beberapa kali. Selanjutnya yaitu nomor 2, pembiayaan ijaro atau sewa menyewa. Pembiayaan ini sama dengan akad jual beli, tetapi beda dalam objek transaksinya. Objek transaksi di sini bisa barang maupun jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvani Prayetno. 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau profit sharing ada 2, yakni A. Pembiayaan musyarakah atau partnership project financing participation, merupakan pembiayaan bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan dengan bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki atas usaha bagi hasil yang melibatkan beberapa atau kedua belah pihak yang sama-sama menggaungkan sumber daya yang mereka miliki, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah adalah yang pertama, penyatuan modal proyek musyarakah yang kemudian dikelola bersama. Kedua belah pihak berhak memberikan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksanaan usaha. Yang kedua, pengeluaran biaya dalam menjalankan usaha diketahui bersama, keuntungan atau kerugian dibagi sebagaimana porsinya. Yang ketiga, menyebutkan jenis usaha dalam akad. B. Pembiayaan mudharabah atau trust financing, trust investment. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang pemilik modalnya atau sohib almal memberikan modal secara penuh kepada pengelola atau mudharib dengan perjanjian pembagian keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau sohib almal. 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama yaitu pembiayaan hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang ditunjukkan untuk membantu perusahaan untuk kelanjutan usaha produksinya. Yang kedua, rahan atau pembiayaan dengan memberikan jaminan atas pinjaman-pinjaman yang telah diterimanya dari pihak perbankan. Yang ketiga yaitu qarat, merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah dengan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, wakalah, yaitu salah satu pembiayaan perbankan atas perwakilan melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L atau C, inkaso, dan transfer uang. Dan yang kelima, yaitu kafalah, merupakan pembiayaan dengan pengalihan tanggung jawab kewajiban pembayaran orang kedua. Dalam hal ini, nasabah atas orang ketiga dengan jaminan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh orang pertama atau bank. Ada beberapa macam kafalah, yaitu kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah bit salim, kafalah al-munjazah, dan kafalah al-mu'alaqah. Sekian penyampaian materi dari kelompok 7, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.